Selamat siang pemirsa. Gubernur Kalimantan Utara Dr. Haji Zainal Apaliwan SHM melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian atau DKISP Kaltara, Dr. Haji Iskandar SIP MSI, memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Kaltara dan Lembaga Uji Pikiran Rakyat yang mendukung serta menyukseskan kegiatan UKW di Kalimantan Utara yang berlangsung secara maraton selama 2 hari. Kegiatan ini dinilai sangat profesional dan berkualitas sehingga apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Serikat Media Cyber Indonesia dan Lembaga Uji Pikiran Rakyat atas kerja profesionalnya patut disampaikan pemerintah sebagai bentuk dukungan terhadap eksistensi para awak jurnalis sebagai pilar keempat negara di Kalimantan Utara. Tidak ada pasokan ya, karena tidak bisa bergerak masuk pasukan dari daerah lain. Kan di super dari wawancaranya itu kan nanti dari apa namanya dari bagian banjir bandang itulah sehingga kami wawancarai pemerintah. Banjir bandang kebutuhan masyarakat Dalam penutupan yang berlangsung Sabtu 9 Agustus lalu, Kepala Dinas Kominfo Kaltara juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap seluruh panitia yang telah bekerja keras hingga kegiatan UKW berjalan lancar, sukses, dan tertib. Pemerintah menilai sinergi seperti itu patut untuk dipertahankan bersama di masa yang akan datang antara pemerintah dan para jurnalis. Harapannya sendiri untuk wartawan yang ada di Kaltara seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Alhamdulillah ini UKW telah diselenggarakan dengan beberapa klaster muda, madya, dan utama. Alhamdulillah mungkin hasilnya teman-teman sudah bisa tahu dan tadi telah disampaikan oleh Pak Direktur dari lembaga penguji, dan alhamdulillah lembaga pengujinya berkompeten dan berintegritas. Kami meyakini tentunya ini sangat objektif dan tentunya dengan pelaksanaan ini mengasah kompetensi dari teman-teman wartawan. Oleh karena itu silakan teman-teman rekan-rekan wartawan memanfaatkan dengan baik tentunya kompetensinya untuk lebih meningkatkan, membantu pemberitaan, publikasi hasil-hasil pembangunan dan pelaksanaan program di Provinsi Kalimantan Utara. Tentunya pasti akan lebih baik. Dalam kegiatan ini berapa sih bantuan yang diberikan dari Diskominfo, Pak? Jadi pelaksanaan ini itu ini karena dilaksanakan swakelola, jadi itu anggarannya 150 jutaan. Alhamdulillah ini berjalan dengan baik. Ya, luar biasa. Ya, kedepannya mudah-mudahan kami tetap mengatensi, artinya menjadi perhatian kepada teman-teman wartawan untuk peningkatan kompetensinya. Apakah itu mungkin sambil kami mempelajari bisa melalui BIMTEK atau semacam sosialisasi. Yang penting untuk menambah pengetahuan, kompetensi, wawasan teman-teman wartawan ke depannya. Jadi teman-teman yang belum lulus uji kompeten ya tentunya jangan berkecil hati, ya mudah-mudahan ke depannya kita bisa laksanakan lagi kembali. Terkhusus kepada para peserta insan pers berbagai media massa di Kaltara, Dr. Haji Iskandar secara khusus memberikan penghargaan setinggi-tingginya sebab telah berpartisipasi dalam menyukseskan penyelenggaraan UKW tahun 2025 ini. Pemerintah Kaltara telah menyaksikan proses pengujian yang ketat, transparan, dan objektif kepada 48 peserta dari berbagai jenjang, yaitu 6 orang pada jenjang utama, 24 orang pada jenjang madya, dan 18 orang pada jenjang muda. Uji kompetensi wartawan atau UKW tahun 2025 digelar di ruang aula kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Bulungan, Sabtu hingga Minggu 9 dan 10 Agustus 2025.
Dalam kegiatan ini, peserta yang seluruhnya adalah awak pers datang dari berbagai daerah di Kaltara, mulai dari Kabupaten Nunukan, Bulungan, Malinau, Tanah Tidung hingga Kota Tarakan. Dia menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan bagian penting dari upaya bersama untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas wartawan di bumi Benuanta. Kadiskominfo ini juga menjelaskan bahwa wartawan yang berkompeten akan mampu menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun daerah. Menurutnya, perubahan lanskap media akibat perkembangan teknologi digital saat ini menghadirkan berbagai tantangan sekaligus peluang. Maraknya berita bohong atau hoaks menjadi salah satu persoalan sekaligus ancaman serius bagi kualitas informasi publik saat ini. Pentingnya UKW adalah untuk meningkatkan kompetensi, kemampuan wartawan dari sisi skill, pengetahuan, dan pengembangan pribadinya juga. Tiga. Ada nggak Pak perbedaan yang sudah UKW dan belum? Idealnya memang ada, karena mereka sudah merasakan 2 hari selama UKW ada perubahan-perubahan dalam sikap kerja maupun dalam menulis berita atau hubungan komunikasi antar redaktur maupun bawahannya, itu mereka jadi bisa lebih memahami. Pak, melihat respon hari ini tuh Pak, berkompeten semua enggak untuk wartawan hari ini untuk lulus? Kalau dari grup saya sih, saya belum lihat semuanya ya, itu besok palingnya. Tapi kalau dari grup saya sih, kalau mereka dari wartawan benar, medianya bekerja, saya kira nggak kesulitan. Mengenai hari ini, ada nggak evaluasi dari Bapak sendiri sebagai penguji? Ada, nanti ada evaluasi. Dan Contohnya, evaluasi ya seperti persiapan, nanti besok kita terakhir bagaimana, tapi persiapan pertama itu kami tadi lihat pagi itu ada miskomunikasi, itu harusnya mulai jam 8, tapi ternyata mulai peserta diinformasikan jam 8 itu baru daftar Pak ya, jam 8. Padahal di kami jam 8 itu standar UKW jam 8 pagi mulai sampai sore, sampai jam 4, jam 5-an. terus yang menjadi harapan Bapak? Harapannya ya teman-teman ikut UKW bisa berubah, tetapi tetap rendah hati dan dia mempunyai kemampuan yang bertambah. Jadi kalau semula ya biasa-biasa saja, tapi dengan hasil kompetensi setidaknya dia harus mempunyai kepribadian, karena dia merasa dapat sertifikat kompetensinya. Dalam situasi seperti ini, Iskandar menegaskan dengan menjadi wartawan yang berkompeten adalah garda terdepan dalam memastikan kebenaran informasi dan menjaga kepercayaan masyarakat. Olehnya pemerintah percaya, melalui kegiatan UKW tersebut para wartawan akan semakin siap menjawab tantangan era digital, menjaga kualitas karya jurnalistik, serta menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Alasannya sebab media yang sehat akan melahirkan demokrasi yang sehat, dan pada akhirnya memperkuat pembangunan di segala bidang. Pelaksanaan UKW perdana yang digagas SMSI Kaltara ini berjalan tertib, disiplin, dan penuh dengan tantangan, serta ketegangan dalam menjawab tes yang dimotori oleh media pikiran rakyat. Sedangkan anggota tim penguji menghadirkan wartawan nasional yang sudah berpengalaman, di bawah lembaga Dewan Pers Nasional, PWI, dan sejumlah wartawan senior nasional pikiran rakyat. Hasil akhir UKW diputuskan sejumlah wartawan mengundurkan diri, dan 2 disebut belum memenuhi kompetensi. Dari gedung BKPSDM Bulungan, M. Sakir dan Suiman Namrullah, Kaltara TV.